Yang nempel di sini berarti RAM, random access memory, ya, untuk menutup atau membuka aplikasi. Ini bentuknya seperti ini. Baik, langsung saya buka. Ya, harus ditekan soketnya ini biar nanti RAM-nya keluar. Nih, namanya RAM, random access memory. Dia ada ukuran masing-masing, 1 GB, 2 GB, dan seterusnya. Itu berapa, Pak? Ini 1 GB, DDR3. Dia ada bentuk DDR1, DDR2, DDR3. DDR3 dia agak ke pinggir, DDR2 di tengah. Ininya, mulutnya ini. Nah, baik, langsung saya buka. Nah, pertama kita cabut kabel dulu, kabel-kabel yang nempel di motherboard, sehingga kita bisa melepaskan motherboard dari casing. Ini kabel power yang nempel ke motherboard, kemudian ini kabel untuk CPU. Nah, masih ada ini kabel kipas di motherboard. Ini kabel reset. Nah, kemudian ini sudah terlepas ini kabel SATA-nya. Kabel SATA CD-ROM. Ini kabel ATA harddisk, kabel SATA harddisk. Nah, sudah terlepas. Baik, masih ada kabel yang nempel. Ini kabel VGA untuk monitor besar. Terus ini kabel USB. Nah, ini kabel USB. Terus ini kabel speaker kecil. Kalau misalnya ada kerusakan yang terjadi di motherboard, dia akan nyahut. Kalau misalnya tidak ada RAM, dia RAM ini tidak ada, dia bunyi ini. Ini di depan orangnya. Nah, ini ada lagi kabel USB. Nah, kabel USB. Terus saya lanjutkan. Di sini ada lagi kabel. Nah, ini kabel power, kabel reset, kemudian lampu harddisk. Satu ini. Dia warna-warni butuh kabelnya ya, perhatikan. Warna-warni. Tuh, warna-warni. Ini untuk casing model HP, berarti dia bentuknya sudah disatukan. Kalau kamu ketemu casing acak-adul, ini pisah-pisah. Pisah-pisah maksudnya tidak satu seperti ini. Ya, tolong jangan bersuara. Tolong jangan bersuara, jangan gosip, tolong. Nah, ini kabel power, kabel reset, kemudian lampu harddisk sama lampu power. Ada di sini satu set. Tempatnya juga lain, ada pisah sendiri dia sudut sana. Bentuknya hampir sama dengan kabel USB. Nah, bentuknya hampir sama, tetapi posisinya terbalik. Nih. Kalau USB, coba kita perhatikan tuh. Kan terbalik kan? Lubang yang lebih panjang di sini, kalau yang USB panjangnya di sebelah sana. Nah, baik, kabel-kabel sudah kita cabut. Tinggal kita buka motherboardnya. Kalau mau di-pause, pause aja dulu. Rahasia dalam membongkar CPU dan memasang, satu, jangan pernah kamu gemetar. Kalau kamu gemetar bisa nanti obeng kamu itu lepas dari tempat yang kamu posisikan. Misalnya obengnya pada posisi baut, terlepas kena IC. Nah, ini akan menyebabkan kerusakan pada motherboard. Bautnya ada banyak. Nah, ini motherboard dan perangkatnya sudah saya lepas. Kemudian satu lagi yang kamu perlu perhatikan, baut. Baut-baut jangan sampai berserakan atau sampai hilang. Baik, ini chipset. Heatsinknya di bawah. Ini heatsink, bawahnya chipset. Ini baterai atau CMOS. Perhatikan. Wih, suara di belakang. Kamu kalau gosip keluar aja. Kasihan orang yang mau belajar, ganggu aja kamu malah. Nah, kemudian ini jumper. Ini jumper untuk posisi baterai. Apa dia mau posisi clear atau mau posisi hidup. Biasanya keterangan CMOS ada pada mesin motherboard. Dia ada keterangan apa dia posisi clear atau posisi hidup. Kita cari dulu posisinya mana. Nah, ini ada keterangannya. Tuh, ada tulisannya ya. Jumper baterai. Ini jumper untuk ke sini. Berarti kalau normal 1 sama 2, ini 1 sama 2. Kalau clear berarti dia tidak akan bisa dihidupkan. Posisinya 2 dan 3.
Baik, saya tidak akan membahas sampai ke sana, terlalu rumit nantinya. Kita bahas untuk yang merakit aja dulu. Di sini tidak ada lagi yang dicabut. Paling kalau kamu bersih-bersih, silakan kamu buka heatsink untuk prosesor. Ini di bawah ini ada prosesor, otak. Perlu dibuka apa tidak? Perlu. Apa dibuka? Orang mau dipasang lagi. Kalau buka, putarnya ke kiri. Kalau mengencangkan, putarnya ke kanan. Jangan terbalik. Kalau terbalik, nanti malah bautnya patah atau motherboardmu pecah. Jadi ini barang elektronik, bukan mesin motor. Kalau mesin motor enak, rusak sehernya bisa kita ganti. Kalau rusak motherboard, semua kita ganti. Kalau motor patah ring seher, kita bisa ganti ring sehernya aja. Kalau ini mati, ini kita nggak tahu. Sebabnya ujung-ujungnya ganti motherboard juga. Elektronika yang lebih paham jalur-jalur sama fungsi-fungsi komponen ini. Saya hanya sedikit pahamnya. Nah, perhatikan. Ini namanya heatsink ya. Ini heatsink. Yang namanya prosesor itu yang mana, Pak? Ini. Nah, tuh lihat prosesor. Dia biasanya kalau yang prosesor itu ada keterangan di sini soketnya berapa. Ini kan ada titik-titiknya, biasanya ada 486. Ini kebetulan yang 667, yang ini 775, soket 775. Soket prosesor. Dan posisi meletaknya, perhatikan ini prosesor ada kembangnya nih, kembang kiri dan kanan. Ya, kembang kiri dan kanan sesuaikan dengan posisi soket kalau mau masangnya lagi. Jangan terbalik ya. Perhatikan jangan terbalik. Ini kan ada kembangnya. Posisikan ini. Berarti ini ada kembang. Waduh, ada ada palangnya di sini satu. Ini satu. Berarti pasangnya seperti ini. Nah. Lagi. Dah. Pasang prosesor sudah. Ini jangan lupa. Ini apa namanya, Pak? Yang kayak odol. Ini namanya pasta. Boleh kamu pakai Pepsodent atau pakai odol-odol yang murahan aja, yang tidak gampang kering. Kegunaannya untuk supaya antara heatsink dengan prosesor tidak terlalu lengket. Nah, ini juga bentuknya sama, tapi yang ini chipset ini tidak bisa dilepas. Dia posisinya dipakai lem. Pakai lem dibuat permanen. Kalau mau dilepas, itu ada ahli-ahli khusus yang bisa melepaskannya. Lihat kakinya banyak tuh. Ini untuk chipset. Ini chipset, ini juga chipset. Tapi ini pendinginnya atau heatsink ya. Baik, kita lanjutkan. Langsung saya pasang saja ini heatsink untuk prosesor. Perhatikan kalau mau memasang, kamu lihat baik-baik posisi ini. Posisi kabel untuk heatsink tersebut. Kalau posisinya seperti ini, berarti kamu tinggal pasang ini. Ya, pasang dulu ininya, baru pasang ini. Kalau takutnya kan nanti kamu masangnya terbalik seperti ini. Kalau pasang seperti ini, kabelnya pasang kemana? Ke sana. Tidak akan nyampai kan? Cuma dibuka lagi. Makanya diposisikan dulu kabel apinya, baru dipasang. Sudah dipasang, baru pasang baut. Baik. Untuk merakit barang-barang di motherboard, saya anggap sudah. Kemudian untuk memasang heatsink pada prosesor, perhatikan, kan bautnya ada 4. Ya, kalau bisa kamu ngencangkannya selang-seling. Jangan langsung ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Tapi dari sini kemari, ini baru ke sini. Nah, jadi kencangnya seimbang. Baik. Kelompok 1, kelompok 2 sampai di sini ada pertanyaan. Di kelompok 1, kelompok 2 atau yang memperhatikan, ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Nah, ini RAM. RAM, tolong kalau kamu masangnya kamu lihat ya.
Tuh. Ini gigi, ini mulut. Pasangnya harus posisi yang betul, jangan sampai balik mulutnya di sini, kamu pasangnya seperti ini. Belum pas sudah kamu tekan, patahlah ramnya. Kalau patah kamu ganti ini. Ini 350.000. Ini 350.000, jangan main-main. Apa? Yang 2 giga tergantung DDR-nya. Baik. Tolong kamu perhatikan mulutnya dengan pasangannya. Berarti kalau mulut di sebelah sini, kamu harus posisikan RAM-nya seperti ini. Tuh. Paskan dulu, jangan langsung tekan, dipaskan dulu. Baru ditekan. Sebelah-sebelah. Tuh, ada bunyi cekek-cekeknya. Oke? Nah, baterai atau CMOS. Ini tidak ada baterai, komputer tidak akan hidup. Dibilang soak juga tidak juga, ini bagus baterainya. Dasarnya motherboardnya aja yang mati. Masih ada pertanyaan? Kalau kamu punya PGA eksternal bisa dipasang di sini. Ini tempat PGA. RAM-nya beli dikasih 2, Pak. Boleh. Asal yang sama. DDR3. Nah. Saya belum bongkar semua ini. Masih ada power supply, masih ada CD-ROM, masih ada hard disk, masih ada kipas. Saya rasa kipas tidak perlu ya, gampang tinggal pasang aja. Nah, saya cabut sekarang hard disk. Perhatikan hard disk ini lain sendiri. Kalau untuk casing biasa, hard disk tidak pasangnya tidak seperti ini, tapi dia posisi seperti ini. Posisi seperti di bawah ini. Emang tadi CD-ROM. 5 jam. Bisa dong. Nah, yang maksud kemarin kan pernah kamu sebutkan ini SATA, ini ATA. Itu merekam orang-orang. Nah, ini yang SATA yang ini kabelnya betul seperti ini, ya. Nah, yang SATA yang ATA itu yang mana, Pak? Yang ini. Ada hard disk yang dia kabel untuk menyambungkan dari hard disk ke motherboard itu yang lebar. Nah, seperti ini bentuknya. Bentuk kabelnya ada. Saya nggak bawa kebetulan. Itu yang model lama, model generasi sebelum yang SATA. Jadi posisinya seperti ini, dilihat baik-baik, dia kan ada seperti jalur itu letter L. Kamu posisikan pas dengan letter L yang di sini. Nah, masang jangan tanggung-tanggung, jangan masang seperti bersentuhan saja. Seperti kemarin kamu masang kabel power supply dari listrik, itu cuma disentuhkan saja ya, tidak hiduplah komputernya. Bukan, tapi jangan terlalu kuat. Terlalu kuat kamu patah pula, sampai patah ini berarti sudah terlalu kuat kan. Nah, sebelah dari kabel datanya ini adalah kabel api. Paham kabel api? Kabel api dari power supply. Power supply itu yang mana? Nih, power supply itu. Nah, kamu cari. Baik. Dia kan ada macam-macam. Perhatikan semua. Kalau yang model ATA, perhatikan yang ATA itu yang kayak gini, yang tadi, yang lebar ininya, kabel datanya. Itu masih pakai kabel power yang ini. Perhatikan yang besar, kabel powernya yang besar. Ya. Ini kalau ATA yang soketnya pakai ini. Kemudian kalau yang SATA yang ini, dia pakai kabel power yang lebih kecil. Nah, ini bentuknya. Tipis. Letter L juga. Seperti ini bentuknya, tapi dia lebih lebar. Tuh. Paham? Berarti ini kabel datanya, ini kabel powernya. Ada yang belum tahu fungsi ini? Belum ada, Pak. Ini hard disk, sama dengan posisi flash disk. Tahu flash disk? Di handphonemu tahu memori? Nah, itu hard disk namanya. Ini untuk menyimpan data yang sesuai dengan kapasitasnya. Untuk melihat berapa besar hard disk ini, kamu baca aja di sini ada bacaannya. Berapa giga kapasitasnya. Nah, di sini ada bacaannya. Barakuda 7200
7.200 ini menyebutkan RPM atau kecepatannya. Kemudian kapasitasnya cuma 160 GB. 160 GB itu kalau dikalikan mega, tapi yang punya memori 2 GB. Handphone yang punya memori 2 GB. Nah, tahu kan 2 GB kan kapasitasnya lebih besar. Ini 160 GB. Waduh. Nih. Pak. Ya, berbeda dengan handphone. Bisa taruh di handphone. Power supply, kalau kamu beli casing, itu power supply sudah ada bawaan. Sudah ada bawaan casing, dia power supply-nya sudah ada. Kalau kamu buka, tinggal buka aja bautnya dicabut. Kalau mau tukar. CD-ROM juga, sengaja saya tidak bongkar CD-ROM. Perhatikan baik-baik, sengaja tidak bongkar CD-ROM. Kenapa? CD-ROM tidak beda dengan hard disk. Tetapi kalau CD-ROM, dia untuk membaca data pada CD atau DVD. Ya? Masih ngerekam itu? Masih. Jangan tidur ya. Nah, lihat kabel powernya juga sama tuh. Karena dia bentuknya SATA. Panas, ngantuk, bau pula. Kalau yang model lama, perhatikan. Kalau yang model ATA, dia di hard disk dan CD-ROM itu ada jumper di sini. Ada jumper. Jumper itu kayak gini. Nah, seperti ini. Kalau hard disk lama dia ada jumper di sebelah kabel datanya. Jadi kalau dia mau dijadikan nomor 1, posisi jumpernya seperti ini. Kalau misalnya mau dijadikan nomor 2, posisinya harus seperti ini. Dan keterangan itu ada dituliskan pada hard disk. Begitu pula dengan CD-ROM atau DVD-ROM. Baik. Terus Pak, kabel-kabel itu apa fungsinya Pak? Nah, perhatikan baik-baik. Tolong, saya pisahkan dulu. Ini kabel dari power supply masuk ke CD-ROM. Kemudian ini kabel SATA. Oh ya Allah. Baik, ini saya anggap tidak ada aja ya, karena jarang saya temukan kalau ngerakit. Ini sudah bawa CPU. Ini juga sama dengan ini. Ini untuk kalau kamu pakai monitor yang lebih besar. Monitor lama dia soketnya lebar. Nih. Ini untuk monitor lama. Baik, saya jelaskan komponen yang ada pada CPU. Perhatikan. Ini ada tombol power ya. Ini tombol power. Perhatikan tombol power. Tombol power ini kaitannya kemari. Nah, di sini dia posisinya. Posisinya ada di sini dan memasangkan pada motherboardnya. Tolong perhatikan. Saat dia memasangkan pada motherboard, dia ada keterangan. Coba perhatikan. Ini untuk USB, ini untuk suara, ini USB sama USB. Berarti powernya yang ini, karena dia posisinya terbalik sendiri. Ya, kelompok 1, kelompok 2. Jangan tidur. Ya, ini soketnya. Kamu harus paskan. Coba kita tes sekarang kabel power ini. Paskan ke sini. Ya, tuh. Tuh. Tidak bisa, karena lubangnya lain ya. Nah, kita balik coba. Bisa nggak ya? Dibalik juga tidak bisa. Tuh. Ini kabel power kan? Tidak bisa. Berarti bisanya di mana, Pak? Nah, di sini ada pasangannya dia. Ini baru masuk. Masuk kan? Ya. Nih, perhatikan baik-baik kabel power. Begitu pula dengan USB. USB itu ini. Ini. USB itu ini yang lubang-lubang ini nih. Dia ada juga di motherboard. Di CPU ada juga. Tapi ada kabel sambungannya. Nah, kabel sambungannya hampir sama bentuknya dengan kabel power. Kabel tombol switch on off namanya. Hampir sama, tetapi dia posisinya terbalik. Lihat baik-baik. Kamu jangan main paksa aja masukannya nanti. Kan di sini ada slot-slotnya.
kamu masukkan sesuai dengan lubang yang dikehendaki oleh motherboard. Jangan sampai kabel USB kamu colokkan ke posisi power. Coba lihat ini kan colokannya, lubangnya ini juga. Bentuknya seperti ini lubangnya ya. Kita cari misalnya, ini kan hampir sama nih dengan USB. Coba kita masuk colokan. Mau apa tidak? Ya jelas tidak mau, Pak. Lubangnya nabrak ini, nggak ada lubangnya. Dibalik coba. Nah, dibalik. Dibalik juga tidak mau. Jelas tidak mau. Kenapa? Di sini ada pentol, tapi lubangnya tidak ada di sini. Berarti ini punya USB. Pasangnya di mana? Yang pas lah. Dah? Panas, buka baju. Buka baju, Pak. Sudah distro. Ada pertanyaan sampai sini? Kemudian perhatikan juga, kamu biasanya kalau ketemu casing biasa tidak ada yang seperti ini. Ini karena bawaan punya HP, berarti dia bisa dibuka pintu. Bisa buka pintu untuk mencabut CD-ROM. Kalau mau dibuka, kita dorong. Oke? Tidak disebut lagi. Kejut, aku pulang dari sini. Hai. Alam baik. Tahu Pak. Jangan tinggal, ha? Pegangnya dikit, Pak. Dah? Dah? Kalau sudah saya pasang sekarang. Proses pemasangan. Capek? Proses pemasangan. Belum lah, 1 jam udah teler. Siapa Pak? Ayo, mati tua dulu. Saya belum. Wih. Kok dogan terus ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Ada wakilnya semua di sini. Ada wakilnya semua. Bisa. 2 ada. 1 ada. Anda ngerti kan? Gampang kok, tidak susah seperti motor. Karena dia sudah ada pasangan-pasangannya sendiri. Tinggal matang, tinggal mencocokkan. Oke aja lah. Gampang aja dulu. Bos. Salah betul ini. Betul. Salah ada. Terus, Salahnya di mana? posisi. Ya lihat dong, tuh. Lubang ini kan mestinya di lubang-lubang itu. Betul, berarti kan? Jelas, betul. Jangan sampai kamu masangnya seperti ini. Jadi, yang lubang itu apa isinya? Fungsinya ini apa? Jadi, kalau lubangnya ke atas ini. Lagi pula dia tidak akan masuk. Tekan baik pelan-pelan. Jangan sampai motherboard ini tergesek pada casing. Nah, baik. Sudah mendarat dengan mulus. Kita pasang lagi penguncinya atau baut. Cari kalau bisa bawa obeng yang dia lengket sama baut. Takutnya nanti jatuh, posisi kamu lagi menghidupkan mesin, kamu pasang baut, jatuh. Konslet lah. Iya. Akhir dari konslet. Tolong jangan langsung dikunci karena dia cuma sekedar penahan dulu. Takutnya lubang yang lain tidak mau masuk. Para Bayu. Apa kau tertawa? Mencanginya atau masukkan bautnya di selang-seling. Selang-seling kiri atas, berarti kanan bawah. Ya biar dia tidak singgung kencangnya. Seperti kamu mengencangkan baut pada heatsink prosesor. Baru 2 yang dipasang pengunci motherboard pada casing. Ini yang ketiga. Kok baju kok? Banyak
hilang apa? Ini baut yang keempat. Buka yang keempat. Cuaca macam mana Pak? Jam-jam tidak boleh. Bau keluar. Bau Mulai marah. kita kacau. Kuncinya mulai kita kacau. Balas ke bro? Jauh jangan digigit. Nah, Iya. kita pasangkan sesuai dengan pasangannya. Kalau kita casing sudah beli jadi, silakan kamu belajar bongkar pasang. Ini tadi posisinya di sini. Kemudian posisi speaker. Ini. Oh. Posisi apa lagi? Kita cari yang penting dulu, power. Power, perhatikan. Power tuh, ya. Sesuaikan dengan posisi soketnya di sana. Tuh, kan? Kemudian USB. Tuh. Nah, di sini juga boleh. Atau kamu di sini. Oke. Ini juga ada USB juga. Tapi lihat ininya, kalau di sini seperti ini jangan kau pasang di sini. Ya, nanti pasangnya di situ. Tidak sama kan? Jadi yang sama. So kan? Ini di mana? Mana bicara, Kak Tuh. Salah balik jadi. Iyalah salah balik. Pas. Dapat lubang. Nah, apalagi yang mau kita pasang, kabel-kabel ini sudah, tinggal kabel power. USB sama ini apa namanya, kabel SATA nanti aja terakhir karena dia CD-ROM sama hard disk. Tinggal pasang power. Lihat ini, cari yang sama. Jangan kamu pasang di sini ya, enggak. Karena akan masuk nggak jodoh dia dari jodohnya. Tawanya nikah situ. Ini. Oke. Nah, ini belum kita pasang. Pinggirin. Nah, lalu ini kok belum ada, Pak? Jadi kok itu hardis, bagus. Lalu ini kemana, Ndra? Nah, baik. Lubang santanya. Kalau kamu terbalik tidak masuk. Ah, tidak masuk. Balik. Nah, enak. Kalau pas masuk deh. Enakan dulu. Bawah. Jangan sampai bengkok. Karena dia penyalur data. Tinggal masang harddisk sama kabel power pada harddisk. Memasak hardis. Oi. Lagi kopi anu. Wajib kopi anu lagi, Pak. Reply. Baik, mana boleh? Nah, yang bawah. Itu gede kan? Dia ni anda deh. Awas sepatuku jangan hilang. Sepatu hilang. Loh. Waktu bapak di Jakarta sekolah. Baik, Ton. Hampir jadi. Ton. Apa nggak mau masuk nih? Mungkin salah. Maju ah. Nah, sudah tinggal memberikan api pada harddisk dengan mencolokkan kabel data yang di harddisk. Dirasa kalau rasanya tidak masuk berarti terbalik kabel powermu ke harddisk.
Ini kabel SATA-nya. Kabel SATA-nya ke motherboard. Ya. Kabel SATA ke motherboard. Atau pokoknya 4 ada soket SATA itu. Terserah mau yang mana. Terakhir, pemasangan kit kita merakit dianggap selesai. Stop. Gitu loh. Harus sampai selesai. Pasang situ.